Selamat malam teman-teman semuanya dan selamat datang di hari kedua online seminar bareng sama saya sama Mas Duyan Anggara. Jadi gimana teman-teman setelah ikut materi hari pertama kemarin? Masih ada yang dibingungin? Atau sudah, wah udah oke Mas, kita lanjut gaskan langsung di day kedua dan selanjutnya. Masih ada yang bingung? Masih sangat bingung, masih bingung. Oke, gas, ada yang mantap ya. Ada yang masih bingung, masih on the track, good, udah aman, siap kalau kayak gitu. Oke, masih ada beberapa yang ada beberapa yang bingung, masih ada yang sudah, bukan masih ada ya, sudah ada juga yang on track ya, masuk ke dalam materinya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke recap hari pertama, teman-teman. Jadi kalau kita remind lagi ke belakang, kita sudah ngebahas di hari pertama itu gimana caranya membaca tentang tren, ya. Jadi kita hanya mengenal ada dua tren untuk kita confirm bisa masuk ke dalam market. Kalau trennya naik atau kita sebutnya uptrend, berarti kita perlu jadi seorang siapa? Kalau trennya uptrend berarti jadi seorang buyer. Kalau trennya turun menjadi seorang seller. Dan kita membaca tren menggunakan yang namanya market structure, ya. Dan market structure kita kenalan sama yang namanya pivot, ya. Kalau yang atas pivot high, yang atas pivot low. Sekarang kita coba masuk ke dalam trading view. Oh, trading view belum dibuka. Sebentar. Kita buka dulu trading view-nya. Oke. Jadi gini, materi yang pertama, teman-teman, ini itu menjawab kebingungan dari teman-teman ketika apakah saya harus buy atau sell pada saat kondisi sekarang saya buka market. Misalnya nih, besok di weekday ya, di hari Senin kan biasa kita mulai charting. Teman-teman apa yang mau dilakukan? Contoh ketika kita buka market XAU USD. Kita harus ngapain nih di XAU USD? Sebelum kita menentukan harus masuk di harga berapa, yang kita perlu tahu adalah sekarang kita jadi seorang buyer atau jadi seorang seller. Jadi menentukan buy atau sell-nya itu tidak pakai kira-kira lagi. Nah, kita perlu tahu tren di XAUSD ini sedang uptrend atau sedang downtrend. Makanya kita kenalan sama yang namanya market structure. Nah, jadi dari market structure ini akhirnya kita bisa tahu nih ya trennya di dalam market ini apa sehingga kita bisa tahu mau nge-buy atau mau nge-sell. Contoh sekarang ya, misal nih biar saya bikin marketnya jadi clear dulu. Kondisinya sekarang seperti ini. Step pertama, kita remind lagi ke belakang. Step pertama, kita perlu menentukan dulu posisi kita di dalam market ada di mana. Artinya posisi kita di dalam market itu adalah harga terkini sekarang, ya. Posisi kita, ini backgroundnya tak matiin dulu. Jadi posisi kita di dalam market sama dengan harga sekarang. Teman-teman kan bisa lihat ya, di sini ada harga sekarang ya, ini. Atau candle terbaru lah intinya itu. Ini posisi kita di dalam market di harga sekarang. Pertanyaannya adalah kita perlu tahu ya market structure-nya terhadap posisi saat ini. Yang paling penting adalah kita tinggal melihat satu pantulan bawah sama satu pantulan atas yang terlihat dengan kasat mata aja, nggak perlu jauh-jauh ke belakang. Ya, sekarang kita bisa lihat, oh sekarang harga kita ada di atas. Kita lihat dulu noleh ke bawah sebelah kiri. Ada nggak di bawah sini pantulan yang paling jauh? Ingat, pivot itu adalah pantulan yang paling jauh. Ya, teman-teman bisa menilai mana yang paling jauh. Yang candle satu, candle 2, atau candle 3. Candle satu, candle 2, atau candle 3. Candle kedua, oke. Berarti kita bisa tahu nih, ini candle bawah pantulan terjauh. Nah, sekarang apakah sampai sini sudah cukup ini dikatakan pivot low? Sudah cukup? Jawabannya belum. Kita harus ngapain dulu, teman-teman? Kita harus kandangin, ya. Kita harus kandangin dulu dari ekor ke ekornya. Ekor atasnya mana? Nah, ini ekor atasnya sama ekor bawahnya. Sekarang, menurut penilaian teman-teman, candle ini ya kita coba kilat aja. Kira-kira ini valid apa tidak? Valid. Oke, sekarang ini candle yang jadi candle pivotnya. Candle yang ini valid nggak jadi candle konfirmasi yang warna merah? Tidak. Kenapa? Karena harus warna hijau. Yang close candle di atas garis kandang yang atas ini. Nah sekarang ini ada candle hijau. Valid nggak saya katakan ini sebagai candle konfirmasi pertama?
Kenapa belum valid? Kenapa belum valid? Karena dia belum close di atas kandang. Nah, pertanyaan selanjutnya, nih di dalam kandang kemarin ada yang request di iniin ya, di blok ya, biar kelihatan. Oke, sekarang candle yang hijau yang saya tunjuk ini valid nggak jadi konfirmasi candle yang pertama? Valid. Oke, nice. Yang merah kita skip. Sekarang yang hijau ini boleh nggak? Saya konfirmasi di candle kedua yang valid. Tidak boleh. Betul. Kenapa? Karena syaratnya candle kedua harus di atas atau close candle di atas candle konfirmasi yang pertama. Yang ini boleh? Candle yang ini? Tidak. Nah, berarti candle yang ini boleh nggak? Candle yang ini boleh? Valid, boleh. Berarti kita sudah punya dua konfirmasi candle. Candle yang pertama sama candle yang kedua. Jadi yang ini confirm boleh jadi pivot low? Jawabannya boleh. Siap. Berarti kita tinggal tandain aja ya. Kita tinggal tandain, oh yang ini berarti jadi pivot low-nya. Sekarang kita sudah tahu pivot low-nya di sini. Kita cari pantulan yang paling gampang aja deh kelihatan. Ini pantulan terjauhnya ya. Sekarang kalau saya tanya candle satu, candle 2 sama candle 3, mana yang paling jauh pantulan atasnya? Mana yang paling jauh? Satu, 2 atau 3? 3. Satu, 2 atau 3? 3. Selanjutnya kita kandangin. Ya, kita kandangin atas sama kita kandangin bawah. Sekarang menurut penglihatan teman-teman, ini kan kandang kita nih. Nah, ini kan kandang kita. Ini valid nggak dikatakan pivot high? Ayo, ada berapa? Satu close candle, dua close candle. Berarti ini boleh nggak saya jadikan pivot high? Boleh, siap. Berarti kita sudah dapat nih pivot high-nya satu, pivot low-nya satu. Dari sini teman-teman, kita akhirnya tahu trennya. Tinggal apa? Sekarang tinggal kita tarik ya dari satu titik ke titik yang lain. Nah, dari sini market membentuk yang namanya V pincang. Kalau V pincang tandanya berarti uptrend. Kenapa disebut uptrend? Karena yang atas ini disebutnya apa? High. Ya. Yang bawah disebutnya low. Nah, yang atas lagi di sini disebutnya higher high. Jadi kalau dia membentuk higher high, teman-teman, artinya dia membreak high sebelumnya. Ini kalau kita pakai garis putus-putus, lebih ditebelin, dia ngebreak high sebelumnya sudah dikatakan higher high. Gitu. Boleh nggak Mas kalau misalnya ekornya doang yang ngebreak ya? Selagi dia sudah ngebreak higher high atau high sebelumnya, dia sudah valid dikatakan sebagai higher high. Nah, setelah itu kita sudah tahu, oh kalau dia kondisinya V pincang seperti ini, berarti kita cuman boleh jadi seorang siapa di XAUUSD kalau kondisi seperti ini. Jadi buyer. Kita belum berbicara buy-nya di mana teman-teman. Tapi kita sudah tahu dulu. Menurut teman-teman dengan kondisi kayak begini. Kita baca tren kayak gini. Ada lagi nggak pertanyaan apakah saya harus buy atau sell? Atau sudah pasti mas. Ini saya sudah yakin pasti jadi buyer. Nggak bias lagi. Masih bingung atau sudah yakin jadi buyer? Sudah pasti. Kenapa? Karena kita sudah punya SOP yang jelas ya. Tapi mas menurut metode yang lain ada yang bilang harus sell. Nah, jangan dibanding-bandingkan. Teman-teman sekarang fokus menggunakan metode yang mana. Gitu. Bisa jadi berbeda, ya. Jadi pastikan sekarang teman-teman perlu konsisten, perlu memutuskan sejak saat ini saya mau pakainya seperti apa. Ya. Jadi sekarang kita sudah tahu di sini oh dia membentuk V pincang. Artinya saya menjadi seorang buyer. Jadi gitu ya, step yang pertama adalah kita mencari yang namanya market structure. Kalau kemarin Mas Dun Anggara sempat sharing sama teman-teman semua ada yang namanya high probability market pattern di struktur ya. Nah, teman-teman perlu melihat lagi apakah dia membentuk continue pattern to buy atau reversal pattern. Nah, di sini teman-teman perlu melihat gitu. Nah, ini apakah 3 titik cukup? Tidak. Berarti teman-teman perlu ngegambar lagi. Oh, saya cari lagi pantulan terbawahnya. Misalnya pantulan terbawah yang confirm yang mana? Ini confirm nggak? Oh enggak, karena dia cuma ada satu close candle misalnya gitu. Atau yang bawah sini. Oh yang bawah sini dia ada dua close candle, boleh. Terus yang atas ini ada dua close candle lagi, berarti seperti ini.
Terus abis itu kemana lagi? Oh, ke sini nggak bisa, berarti harus ke bawah sini misalnya. Gitu. Nah, ini teman-teman kita ini berarti masuknya apa? Ini chart continue apa reversal? Ayo. Kalau seperti ini continue apa reversal? Reversal. Ini reversal. Kenapa bisa dibilang reversal? Karena ini kita sebutnya adalah high. Ini rada advance ya, nggak apa-apa ya, biar teman-teman tahu juga. Ini disebutnya higher high. Tapi di sini dia membentuk ini apa? Ini low. Dia membentuk lower low. Di sini dia membentuk lower low, tapi di sini dia membentuk higher. Artinya kemarin ya si kontrolnya, pivot in kontrolnya ini kerusak di sini dan kita perlu menunggu lagi untuk menjadi pattern yang continue. Jadi kalau kita ngamalin patternnya kan kemarin ada 4 ya. Ada yang bentuknya seperti ini, M ya. Ada yang bentuknya W. Nah, ini adalah continue pattern kita sebutnya. Nah, ini adalah yang high probability. Nah, kalau misalnya yang reversal pattern, dia di sini membentuknya, nah, tapi dia seperti ini. Jadi jatuhnya kayak W tapi pincang. Ya, W tapi pincangnya ke atas, bukan W seperti ini. Gitu. Jadi ini adalah reversal pattern. Reversalnya dari mana? Yang awalnya downtrend jadi uptrend. Kalau ini kan uptrend terus, ini downtrend terus. Begitu juga sebaliknya. Ada yang bentuknya seperti ini. Sorry. Ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah reversal pattern juga atau pembalikan tren. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena di sini dia membentuk penaikan tren karena dia bikin higher high tapi dia bikin lower low. Gitu. Sampai sini clear ya, teman-teman ya. Tapi pada intinya teman-teman perlu memahami dulu 3 poin ini aja, ya. Satu, dua, tiga. Cuman cukup itu. Satu posisi kita, ya, satu low, satu high, satu low, satu high. Gitu aja. Itu yang paling mudah. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen go extra mile, teman-teman pengen lebih mengerti lagi, kalau kemarin Mas Angga bilang ada high probability pattern, itu berarti kita menggunakan yang namanya continue pattern ya. Coba saya buka deh file kemarin biar teman-teman bisa ingat lagi. Jadi kemarin ada pattern seperti ini. Nah, ya, ini yang high probability, ini yang kurang ya. Tapi bukan berarti tidak baik ya. Ini tetap bisa berguna. Yang pada intinya kalau di trend itu ada confirm, ada unconfirm. Nah, ini yang confirmnya gitu. Clear ya? Sampai sini bisa kita lanjut teman-teman? Clear and paham, siap. Kalau kayak gitu ya. Kita sudah tahu. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan kedua, teman-teman. Setelah kita tahu kapan harus jadi seorang buyer, kapan harus jadi seorang seller, dan kapan sebaiknya libur, artinya kalau libur kita tidak ngapa-ngapain di dalam market. Kalau tidak ngapa-ngapain di dalam market bukan sebuah kesalahan. Ini yang perlu ditanamkan dulu di mindsetnya kita. Jadi kalau tidak ada entryan, tidak perlu dipaksakan. Karena tidak entry itu adalah benar. Keputusan untuk tidak entry itu adalah benar. Bukan berarti kitanya yang bodoh, bukan berarti kitanya yang nggak ngerti. Bukan seperti itu. Yang paling penting adalah ketika teman-teman melihat sebuah market, dari trennya aja udah nggak jelas ya jangan di entry. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah di harga berapa? Di mana kita masuk ke dalam market? Ya, kita cuman pengen beli di harga murah, jual di harga mahal. Teman-teman dari sini sepakat dulu nggak? Cara kita menghasilkan uang di dunia nyata selalu beli di harga murah sama jual di harga mahal. Apa ada yang kurang? Aku kurang sepakat, Mas. Saya ketinggalan day one, it's okay, nggak apa-apa ya. Sepakat ya. Semua hal seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya di dalam webinar pertama kali sebelum seminar, kita sudah membahas mungkin tentang yang namanya properti ya. Ketika ada properti, kita pengen beli properti di rumah, di tempat tersebut, di komplek tersebut. Kenapa? Karena trennya bagus. Misalnya nih, saya sekarang tinggal di Bekasi. Di Bekasi ada Sumarekon ya yang paling terkenal. Sumarekon kemarin baru aja kan bangun mall kedua. Jadi lebih banyak dia, lebih panjang dia mallnya, lebih lengkap lagi. Value di Sumarekon akhirnya makin nambah nggak? Makin nambah. Dia mungkin punya pusat bisnis, punya pusat makanan, punya pusat olahraga bahkan di mallnya ya,
punya banyak fasilitas-fasilitas lah gitu. Kalian mau ada rumah sakit bahkan sekarang, artinya jadi lengkap, lebih lengkap lagi. Value-nya naik. Di situ kita tahu ya, tren banyak orang yang mau punya rumah di SMB. Saya singkatnya SMB aja ya. Banyak orang yang mau punya rumah di SMB. Artinya apa kalau banyak orang yang pengen punya rumah di SMB? Artinya trennya bagus ya. Trennya naik. Karena apa trennya naik? Demand-nya banyak. Gitu ya. Jadi harganya bisa naik karena demand-nya banyak. Ya, trennya bagus karena banyak orang yang pengen punya rumah di SMB. Nah, sekarang sebetulnya kita bisa aja buy now ya. Kita bisa aja buy now, beli di harga pasaran sekarang. Tapi kalau mau profit, kita bisa nunggu ke harga murah. Lah terus gimana Mas caranya? Contoh misalnya sekarang harga pasarannya 4 miliar. Gimana caranya nunggu ke harga murah? Tidak perlu dipikirin sampai sejauh itu. Yang kita pengen cuman kita pengen beli di harga murah. Perkara nanti harga murah kita kejemput atau enggak, ada yang mau jual ke kita dengan harga murah apa enggak, itu urusan belakangan. Ya, yang kita tahu pasti adalah kita cuman pengen beli di harga murah biar kita dapetin cuan. Cuman itu. Ya. Sekarang kita ambil contoh. Harga di Mall Sumarekon normalnya 2 miliar. Ya, harganya 2 miliar. Sudah direkam kan? Sudah. Harga 2 miliar ini normalnya. Kenapa maksudnya disebut normal? Ini adalah harga normal. Harga normal artinya banyak yang mau jual, banyak yang mau beli. Artinya buyer dan seller ketemu. Oke? Buyer dan seller ketemu. Artinya harga normal. Harga normalnya di sini let's say lah 2 miliar. Setelah itu ya tadi ada pembangunan di Sumarekon yang akhirnya bikin value-nya makin naik. Kalau value-nya makin naik, makin banyak orang yang mau beli tapi supply-nya nggak ada. Kira-kira kalau supply-nya nggak ada tapi demand-nya banyak, apa yang dilakukan? Buyer bidding harga. Contoh, saya punya barang satu-satunya di muka bumi. Ada 100 orang nih yang ngantri pengen beli barang saya. Cara paling gampang buyer untuk ngundang seller atau saya menjual barang saya ke mereka gimana caranya? Bidding, menaikkan harga. Betul? Sepakat nggak? Ini kita pakai logika ekonomi dulu, ya. Jadi cara paling gampang di sini cuman ada 10 buyer, tapi ada 100, sorry, ada 100 buyer, tapi cuman ada 10 seller. Gimana caranya biar si buyer-buyer ini terpenuhi? Gampang, bayarnya bidding harga, makin naikin, yang ngelelang, ya bisa dibilang melelang seperti itu. Akhirnya terjadi lonjakan harga. Nah, yang ini lonjakan ini yang kita sebut ketidakseimbangan harga. Kenapa ketidakseimbangan harga? Buyer lebih dominan daripada seller. Sampai sini clear? Terus di sini dia naik. Oh, akhirnya sekarang ketemulah harga baru ya atau harga normal baru. Taruhlah di harga 3 miliar. Taruhlah di harga 3 miliar. Ini kita sebutnya harga new normal 3M. Artinya di harga ini banyak buyer dan seller ketemu. Gampangnya seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita sudah tahu dong di bawah ini adalah harga normal. Berubah nggak statusnya dia harga normal? Jadi harga apa? Jadi harga? Betul. Harga normal berubah jadi harga murah. Walaupun dulu itu harga normal. Oke, sampai sini dulu clear? Saya screenshot, masukin ke sini. Ya, oke. Sebagai intermezzo. Betul.
Jadi caranya seperti itu. Nah, sekarang kalau teman-teman posisikan pengen jadi seorang buyer, pengen beli nih rumah di SMB. Teman-teman milih harga 3M apa 2M? Kalau disuruh pilih, 3M apa 2M? Pasti 2M dong. Ya mungkin kalau ada duitnya sih pengen ya udah 3M aja lah Mas biar cepet gitu kan. Tapi kan kalau pengen cuan ya, pengen dapetin profit ya, belinya di harga murah 2 miliar berarti kan. Ya udah, kita tunggu. Saya misalnya nelpon Mas Rudika misalnya. Mas Rudika, saya pengen beli rumah di Sumarekon, Bekasi. Tapi saya pengen harganya ada yang jual 2M, saya baru mau ngambil. Saya nggak mau kalau 3M. Siap. Nanti call saya ya, telepon saya ya kalau ada yang mau jual harga 2 miliar. Gimana caranya kita nunggu di harga 2 miliar? Gampang, nggak usah ditungguin, biarin aja. Bisa jadi bulan depan, bisa jadi minggu depan, ya. Ternyata ada yang jual pengen jual kepepet, jual butuh. Entah dia cerai, pengen bagi-bagi harta gono gini, sakit, butuh duit, pindah keluar kota, kerjaan dan lain-lain. Nggak usah kita pikirin. Gitu. Nah itu yang kita katakan kenapa kita perlu beli di harga murah. Jadi konsepnya ekonomi teman-teman. Nah, sekarang kita sudah tahu ada harga murah dan ada harga mahal FTM. Ya, harga murah teman-teman, dia jadi gini. Kata kuncinya adalah kalau teman-teman sudah tahu uptrend di dalam market tersebut, contoh kayak tadi di market gold, di market gold ini kita sudah tahu tadi kondisinya uptrend karena dia punya V pincang, ya. Kasih contoh lah dia di sini. Ini dia. Atau kita ngambil contoh yang paling gampang biar inline sama contoh kita malam hari ini ya, biar nggak bingung teman-teman. Kita tahu di sini adalah V pincang, ya. Satu tarik di sini, dua tarik di sini, habis itu seperti ini. Kita tahu di sini kondisinya marketnya XAU USD trennya naik atau sama dengan uptrend. Kita cuman boleh jadi buyer. Sepakat sampai sini? Sampai sini sepakat dulu ya. Oke. Setelah itu, kalau kita sudah tahu trennya sedang uptrend, maka kita cuman boleh melihat atau fokus ya, melihat dua kondisi formasi demand. Jadi kalau uptrend kita cuma nyari demand, kalau downtrend kita nyarinya supply. Jadi kita cari formasi demand. Formasi demand ada dua teman-teman. Ada rally based rally, ada drop based rally. Jadi kalau yang berhubungan ada rally based rally ya atau drop based rally itu adalah formasi harga murah. Ya, dia contohnya seperti ini. Nanti saya akan masuk ke dalam contoh lebih clearnya, teman-teman. Biar kita kebayang dulu aja di awal. Ini adalah rally basing rally, ini ada drop base rally. Ya. Kalau downtrend atau formasi harga mahal ketika kondisinya sedang penurunan tren atau trennya sedang turun, kita cuma boleh mencari area supply karena kita cuma boleh menjadi seorang seller. Kalau downtrend jangan berpikir menjadi seorang buyer, ya. Kalau downtrend selalu berpikir menjadi seorang seller. Formasi harga mahal itu ada dua, ada drop base drop, ada rally base drop. Sampai sini clear teman-teman? Jadi kita akan kenalan sama empat formasi. Kalau area demand ada dua formasi. Formasinya apa aja kalau demand? Coba. Kalau demand formasinya sama drop base rally. Betul, RBR dan drop base rally. Kalau formasi supply. Nah, ini lagi kita lihat nih, apa? Drop base drop sama rally base drop, ya. Jadi kondisinya seperti ini. Area base itu kalau mungkin kalian biasanya dengarnya konsolidasi, base, sideways, artinya harga normal. Jadi kalau kita ngelihat di dalam market nih ya, kita lihat gini, gampangnya. Makanya saya bilang kita tuh tidak perlu terlalu fokus terhadap time frame teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat sekarang, ini adalah satu candle kecil dominan ekor. Setuju nggak? Yang saya tunjuk ini adalah candle kecil dominan ekor di time frame H1. Kalau saya turunkan ini time frame-nya ke time frame 15 menit, teman-teman, itu jadi banyak candle yang cenderung bolak-balik di area tersebut. Ini bisa biasa kita sebut konsolidasi. Bahkan di time frame yang lebih kecil lagi, tuh kita bisa lihat. Ada banyak candle yang bolak-balik di area situ aja. Kita sebutnya konsolidasi atau sideways. Di time frame yang lebih kecil, lebih kelihatan lagi. Jadi inilah kita yang perlu melihat tuh. Lihat ya, kalau teman-teman yang mungkin yang sudah ngikutin scalpingnya kita biasa ya, mengerti ini polanya apa?
Ini biasanya area scalping teman-teman semua kan? Nah, ini di time frame yang lebih tinggi itu adalah satu candle kecil dominan ekor. Jadi kita tuh perlu mengenali konsepnya, bukan kita hafalan candle. Ya, kita bukan hafalan pattern, tapi kita mengerti. Oke? Sampai sini clear dulu teman-teman? Ya. Jadi harga normal itu adalah konsolidasi base atau sideways. Ya, ini adalah kondisi di mana harganya normal ya yang menjadi harga murah. Oke, ada pergerakan harga yang signifikan atau kita sebutnya imbalance, ketidakseimbangan harga. Bayarnya lebih dominan jadi pada seller. Begitupun sebaliknya. Misalnya nih, saya penjual mobil. Harga mobilnya 500 juta per unitnya. Di sini harga normal. Oh, saya jual 500 juta, ada yang mau beli 500 juta. Begitu terus. Habis itu nggak ada lagi nih yang mau beli mobil saya di harga 500 juta. Apa yang biasanya dilakukan sama penjual mobil? Ya diskon aja, turunin aja harganya. Untuk apa? Mengundang pembeli. Oh, dapat harga murah nih gitu kan. Nah, habis itu harganya saya turunin. Let's say jadi 400 juta per satunya, per satu unitnya. Artinya ketidakseimbangan harga. Sellernya lebih dominan di sini, bayarnya nggak ada. Saya harus ngundang bayar biar terjadi transaksi kan gitu, ya. Nah, base drop. Jadi perhatikan, basing drop itu selalu jadi formasi harga mahal. Kalau base rally itu jadi formasi harga murah. Sampai sini aman? Aman. Oke, siap. Lanjut ya. Sekarang catatan. Ada imbalance. Imbalance adalah ketidakseimbangan antara supply dan demand, ya. Supply and demand itu hampir tidak pernah seimbang. Dia selalu tidak seimbang. Jadi tidak akan dikatakan supply and demand itu seimbang. Tidak, pasti ada yang lebih dominan. Ya, tapi ada cenderung seimbang. Kita akan mengenal dua. Ada kondisi di mana imbalance-nya tinggi. Imbalance tinggi itu ditandai dengan kondisi candle-nya panjang atau candle-nya penuh. Nah, ini dominan. Ini bayarnya dominan. Kalau kita ngelihat candle penuh warna merah seperti ini berarti sellernya dominan. Sellernya dominan. Bayarnya dominan. Ya. Jadi itu adalah kondisi marketnya. Imbalance, terjadi ketidakseimbangan harga. Tapi ada juga kondisi di mana relatif balance atau imbalance-nya rendah, ketidakseimbangannya rendah. Contohnya, oh perbandingan antara buyer sama seller tidak begitu signifikan. Ditandainya apa? Candle bodinya sedikit, dominannya ekor. Tetap kita pernah nggak ngelihat cuman candle cuman bentuknya kayak gini doang, garis gini doang. Pernah nggak? Ada yang pernah melihat? Saya sih belum pernah melihat. Ada yang pernah melihat, at least minimal mungkin kalau kecil banget dia kayaknya ada tipis di sini, entah warna hijau atau warna merah. Betul ya? Betul ya? Kalau kita zoom out banget gitu ya, paling bisa jadi tipis banget. Ya, saya nggak tahu ada Dragonfly kayak gitu, nggak tahu, nggak pernah tahu. Jadi selalu ada nih contoh, ini tipis banget. Mungkin kalau secara kasat mata, oh itu garis doang tuh mas. Tapi kalau kita zoom in lebih dalam lagi, ya atau mungkin ada yang bilangnya doji. Ini warna candlenya apa? Warnanya merah. Berarti dominannya apa kalau merah? Ini relatif seimbang, relatif balance nih. Tapi yang lebih dominan seller apa bayarnya? Seller. Sekarang ada lagi satu candle yang seperti ini. Dia warnanya hijau, tapi relatif balance karena bodinya tipis. Dia berarti dominannya buyer apa seller? Buyer. Jadi clear ya. Nah, saya gini, teman-teman tidak perlu menghafal doji, shooting star, apalagi candlestick pattern. Saya tidak menggunakan itu teman-teman karena kita tidak fokus candle per candle ya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah esensi dari maksud candle itu apa. Nah, sekarang teman-teman tahu, oh berarti kalau candle yang bodinya banyak ya, ekornya dikit, artinya ada buyer atau seller yang dominan ya, yang dominan. Terjadi ya, terjadi yang namanya imbalance atau ketidakseimbangan harga.
Oke, suaranya kecil Mas, iya kah? Aman ya mungkin ya. Nah, sekarang ada satu kondisi market, satu kondisi candle lagi. Kalau candle yang bodinya kecil, ekornya lebih banyak, ya, artinya buyer dan seller cenderung sama kuat. Cenderung sama kuat, ya. Ini adalah kondisi apa yang kita sebut balance, ya. Ini adalah kondisi balance. Nah, di sini kita tahu, oh, ini adalah imbalance, ini adalah balance. Sampai sini clear? Ini kita kasih background, ini kita kasih background tapi warnanya beda. Nah, gini ya. Contohnya kayak gimana nih? Saya kasih panah biar teman-teman nanti kebayang. Nah, ini contoh yang lebih banyak ekornya. Kelihatan ya? Saya screenshot buat teman-teman, masukin ke materi. Di sini kondisinya masukin blank. Oke. Sekarang kita sudah tahu ya, kita sudah tahu berarti ada dua candle yang berbeda nih. Maksudnya apa? Sekarang kalau saya tanya, teman-teman silakan jawab dulu. Ini yang saya tunjuk ini candle balance apa imbalance? Imbalance, betul. Kita nggak ngomongin fair value gap. Silakan di uninstall dulu kalimat fair value gap itu. Kita kan pertanyaannya adalah balance sama imbalance, bukan fair value gap. Ya, kita nggak ngomongin support and resistance, kita nggak ngomongin order block. Oke, sekarang candle yang saya tunjuk ini balance apa imbalance? Balance. Nice. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan. Oke, itu perbedaannya. Jadi imbalance itu kita sebutnya lag candle. Kalau balance kita sebutnya base candle. Sekarang berarti kalau saya tanya, ini disebutnya apa? Lag candle, ya. Jadi candle imbalance disebut candle lag. Kalau misalnya candle balance disebut apa? Tadi base candle. Candle base ya. Ya, tenang. Ini tak masukin PPT. Jadi kita akan ketemu dua komponen. Komponen candlenya itu atau komponen formasi ya. Ada candle leg sama ada candle base. Screenshot lagi, masukin ke PowerPoint lagi. Oke. Sampai sini clear? Sampai sini dulu clear? Kenapa namanya candle leg? Wah, nggak tahu. Aku belajarnya namanya candle leg. Ya, candle kaki. Boleh diganti nama, cuman kita biar vokabularinya sama aja. Ya, nggak tahu aku arti maksudnya kenapa itu bisa kayak gitu. Ingat, ingat ya, kita ada kenalan sama sekarang baru lagi leg candle sama base candle. Oke? Ada leg candle sama ada base candle. Jadi ada dua komponen penting. Leg candle sama base candle. Nah, leg candle ini ada dua penamaan. Kalau candle yang leg atau candle yang dominan body, yang warnanya hijau kita sebutnya rally. Oke. Kalau merah kita sebutnya drop. Makanya kenapa tadi ada penamaan rally base rally, ada drop base drop. Ya. Jadi leg candle itu ada dua. Hijau disebutnya rally, merah disebutnya drop. Nanti kita latihan bareng di market. Ciri-cirinya dominannya body, ekornya sedikit. Atau bodinya gede, ya, ekornya dikit, garisnya kecil, garisnya sedikit. Tapi Mas, kalau bingung gimana? Tinggalkan. Kita hanya melihat, ya ini kalau quote-nya Mas Angga, trade only what you see, not what you think. Yang kemarin di background-nya Mas Gofar. Kalau ragu-ragu tinggalin. Ya, kita cuman pengen ngelihat yang confirm aja. Sekarang kita bisa
teman-teman sepakat dengan 100% keyakinan hati nggak kalau ini dominannya body, nggak ekor-ekornya sedikit. Oke. Kalau teman-teman tidak bisa menjawab, aduh ini dominan ekor apa body ya mas? Masih ragu, tinggalin. Sepak, cara berpikir kita sesederhana seperti itu aja. Ya. Ingat, di leg candle ada dua, rally sama drop. Nah sekarang kita masuk ke yang namanya base candle. Base candle adalah candle kecil yang dominan ekor daripada bodinya. Dominannya ekor, warnanya tidak penting teman-teman. Kalau di leg candle tadi kita punya dua nama, rally sama drop. Kalau rally candlenya hijau, kalau drop candlenya merah. Kalau base, it's always base. Dia mau warnanya apapun, tetap kita disebutnya base. Minimal satu, maksimal tidak ada. Oke, kalau leg candle wajib satu, kalau base candle minimal satu. See the difference? Lihat perbedaannya. Leg candle wajib satu, base candle minimal satu. Oke. Perbedaannya leg candle apa? Dominannya body, ekornya sedikit. Base candle, ekornya banyak, bodinya dikit. Jadi perlu dibedakan nih. Yes. Nah, teman-teman kemarin sudah mempelajari ini kan, open close candle ya. Ini seperti ini ya. Ada candle biru hijau merah gitu ya. Nah, ini yang disebut kita sebut leg candle. Candlenya penuh atau mungkin ada yang udah yang ngehafalin candlestick pattern ini disebutnya candle Morobozu. Ya, candle penuh, candle Morobozu ya. Bodinya lebih banyak daripada ekor. Ini terjadi ketidakseimbangan harga. Artinya kalau yang hijau artinya apa? Dominannya buyer. Kalau yang warna merah artinya dominannya seller. Begitu lagi kebalikannya. Kalau base candle, candlenya kecil. Ini kita nggak sebutin warna. Kalau tadi kita ada penamaannya. Yang candle warna hijau rally, yang warna merah drop. Kalau yang base candle nggak ada penamaan. Candlenya yang penting kecil. Atau candle yang dominannya ekor daripada bodinya. Ya, minimal satu candle, boleh lebih dari satu candle, warnanya nggak penting. Mas, gimana kalau misalnya base-nya warnanya merah, nggak usah dipikirin. Ingat, yang perlu dipikirin cuma warna leg-nya doang. Karena biar kita tahu formasinya ini mau kemana arahnya. Gitu. Sampai sini, Fahim Tum? Kita lanjut. Fahimna, oke. Yang lain, masih pusing mas. Nggak apa-apa, bilang aja kayak gitu. Oh, sudah Fahimna semua ternyata. Understood. Oke. Aman pusing gak mas? Nggak apa-apa ya. Berapa panjang minimal ekor? Nah, tidak perlu ada minimal berapa panjang. Mas, apakah dia harus 40% mas? Mas, apakah berapa pips? Nggak usah. Pusing. Nanti mumet otaknya, bener nggak? Ya. Otaknya mumet. Kita persimpel. Nggak usah berapa minimal panjang ekornya. Yang paling penting, kalau bodinya kecil atau bodinya lebih sedikit daripada ekornya, ya udah itu base. Ya, kita nggak usah bikin mumet teman-teman. Nggak perlu sampai ke detail. Oh, jarak dari ekor ke ekor ini harus 10 pips. Kalau kurang dari 10 pips ini nggak boleh nih kayak gini. Nah, kita nggak usah kayak gitu. Ribet banget. Ya, karena kondisi market beda-beda. Nanti yang ada nggak entry-entry. Ya, jadi kita perlu sederhanakan. Kita perlu sederhanakan cara berpikir kita. Nggak harus semua hal kita mengerti. Nggak harus semua hal kita, oh ini harus kayak gini, 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 gini. Nanti checklist untuk kita charting. Ingat, goalsnya kita kan cuman pengen nggak mantengin chart berjam-jam. Kalau misalnya kita checklist, kita ngitung dulu ini berapa pips dan lain-lain. Wah, 5 jam kayaknya. Ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam formasi. Di hold dulu pertanyaannya, ya. Di hold dulu pertanyaannya, kita selesaikan dulu. Nanti pertanyaannya diingat, nanti ditanyain pas kita sesi Q&A. Oke, jadi biar kita fokus nggak kepecah-pecah. Nah, sekarang kita masuk ke formasi supply and demand. Teman-teman perhatikan. Ada yang namanya rally base rally, drop base rally, drop base drop, rally base drop. Empat formasi ya, dua demand, dua supply. Rally ada leg in, base, leg out, leg in, base, leg out. Jadi pola formasi supply and demand selalu ada leg in, base, leg out.
leg in, base, leg out. Nanti saya kasih tahu, Mas, fungsinya base-nya apa? Nanti saya kasih tahu biar teman-teman paham, ya. Tapi perlu diingat, kita sudah tahu ada leg candle, ada base candle, ya. Ada leg candle, ada base candle. Nah, kita cuma perlu formasi untuk dikatakan formasi zona supply and demand, ada leg in, base, leg out, ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh eh, bentuk formasinya. Ada leg in, base, leg out. Jadi kita perlu punya dua candle leg dan candle base. Kumpulan candle base satu atau minimal satu, maksimal nggak ada candle base. Kita wajib punya satu candle leg dan satu candle leg out dan sekumpulan candle base atau satu. Jadi ada leg in, basing, leg out. Pembuka, inti, penutup. Nah, gitulah. Pembuka, inti, penutup. Leg in, base, leg out. Sekarang pertanyaannya, kalau formasinya kayak gini disebutnya apa? Ada yang tahu? Rally, basing, rally. Ya, cakep. Leg in, base, leg out. Ini sebutnya apa? Drop, base, rally. Cocok. Lanjut. Sekarang kita ada leg in, base, leg out. Ada leg in, base, leg out. Drop, base, drop. Cakep. Rally, base, drop. Sampai sini clear teman-teman? Oke, sekarang kita masuk ke dalam marketnya. Sekarang kita sudah tahu nih, market di XAUUSD sedang uptrend. Kita cuma boleh jadi seorang buyer. Kalau buyer nyarinya formasi apa? Formasi apa? Demand. Demand ada berapa? Ada apa aja? Rally base rally atau drop base rally, drop base rally. DBR. Ya. Oke. Perhatikan. Berarti kita pengen tahu dulu di SAUSD ini ada nggak area demand-nya? Nah, sekarang kita lihat yang paling kasat mata. Mas, gimana ya cara mencari formasi biar kelihatannya mudah? Teman-teman fokusnya ke candle kecil. Di sini kan kelihatan, oh ini candle kecil nih. Sepakat nggak? Ini candle kecil, oh dominannya ekor nih. Betul? Teman-teman kandangin ekor tertingginya sama ekor terendahnya. Ya. Nah, sekarang kalau saya tanya, ini berarti candlenya apa? Candle apa disebutnya? Candle apa? Candle base. Nice. Kalau kita sudah punya satu candle base, kita harus punya apa lagi untuk dikatakan sah sebagai formasi supply and demand? Rally, leg in dan leg outnya. Nah, yang candle panjang ini disebutnya leg in apa leg out? Leg out, betul. Ini adalah candle leg out rally, ya. Nah, sekarang ada candle ini, ada leg in, ya. Ini candle leg in. Artinya formasi ini kita sebutnya apa? Formasi rally base rally, betul. Oke, ini dia. Mas, kalau candlenya ada dua gimana? Kan ini cuma satu, Mas. Nah, kita turunin time frame aja. Misalnya seperti ini. Oh, ini masih satu. 55 mungkin berapa? Masih satu. Aduh, ngelag. Aduh, ngelag. Nah, ada candle, dua candle. Kelihatan ya? Satu candle, dua candle, candle base. Betul nggak? Tadi kan di time frame 60 menit, satu candle. Ini ada dua candle. Cari tertinggi sama terbawahnya. Saya kasih contoh yang candlenya tinggi sama bawahnya beda deh. Nah, contohnya gini misalnya. Ya, jadi base itu bisa terlihat di beda-beda time frame itu beda-beda ya panjangnya teman-teman. Nah sekarang kita boleh fokus di time biar kita tidak mumet kita fokus di time frame eksekusi kita dulu. Cari aja ekor tertinggi base sama ekor terendahnya base ya. Jadi itu adalah kita kandangin. Jadi dikandangin sama kayak kita ngandangin candle pivot kemarin. Kita sudah bisa tahu ini formasi demand. That's why makanya kenapa
di dalam portal kemarin saya masuk entry-nya ke sana. Ya, kalau teman-teman lihat di dalam portal, saya ada sharing XAUSD entry-nya di area tersebut. Ya, XAUUSD, mana XAUUSD? Masih baru ya. XAUUSD bulan lalu. Bulan ini. Nah, kenapa saya entry di sana? Karena kita sudah sah trennya naik, which is uptrend. Saya cuma boleh jadi seorang buyer. Saya sudah tahu di sini ada area rally base rally, ya, ada leg in-nya, ada basing-nya, ada leg out-nya. Jadi yang paling penting adalah leg in, basing, dan leg out. Ya, contoh ini leg in, basing, leg out. Sekarang kita latihan lagi. Sekarang kita latihan mata aja. Ya, kita latihan mata, kita mencari area. Nah, trennya kemarin apa? Ini sudah kita bahas teman-teman. Ini harga kita, ini real chartnya. Ya, kita punya market structure dari atas ke sini ke bawah sini. Setuju? Berarti kita harus ngapain di sini? A pincang. Tren di Euro USD sedang turun. Artinya kalau turun downtrend. Kalau downtrend cuman boleh jadi seller. Areanya nyari apa? Nyari apa kita? Kita cuman boleh sell di area apa? Supply. Area supply ada dua. Ada drop base drop atau rally base drop. Lihat persamaannya. Kalau supply itu selalu base drop, base drop, base drop. Dia harga mau datangnya dari mana terserah. Kalau contoh, ini base, rally, ini jadi formasi apa? Formasi apa? Demand. Ya. Harga mau datang dari bawah atau mau dari atas cuma beda penamaannya doang. Kalau harganya dari atas disebutnya apa? Ayo. Kalau harganya datang dari atas, drop base rally. Kalau harganya datang dari bawah, disebutnya rally base rally. Ya. Sama kayak drop base drop. Ada basing, disusul drop. Ini adalah area supply. Harga mau datang dari bawah berarti disebutnya apa? Rally base drop. Kalau harga datangnya dari atas, drop base drop. Nice, gitu ya. Jadi kita cuma boleh mencari atau fokus di area supply. Nah, paling gampang. Kan ini sudah A pincang nih Mas. Kita nyari area supply. Teman-teman tinggal lihat radar matanya tuh selalu ngelihat ke candle yang kecil kelihatannya. Sepakat nggak kalau ini adalah dua candle kecil yang saya tunjuk ini? Sepakat. Artinya ini adalah dua candle. Ini keganggu nggak sama ininya? Ini tak matiin dulu ya. Saya kecilin dulu atau jadi 5 lah biar nggak pusing. Ini market apa? Nah, kita kandangin. Kandanginnya ekor teratas base sama ekor terbawah yang base. Kan sampai sini ada dua candle. Sepakat ya? Atas ke bawah. Saat ke atas sama yang bawah. Ya. Ini adalah area base-nya kita atau ini adalah harga base atau harga normal. Ini kalau dilihat dari time frame yang lebih kecil, sideways teman-teman. Tuh, 5 menit. Tuh, sideways. 1 menit. Tuh, sideways. Jadi sideways sama dengan base, sama dengan konsolidasi, ya, sama dengan white space, sama dengan seterusnya. Jadi sama, cuma beda nama, ya. Jadi serupa tapi sama dia. Habis itu kita sudah tahu ini berarti adalah candle base. Nah, ini yang saya tunjuk candle apa? Leg in. Sebutnya drop. Kemudian saya punya satu candle lagi. Harus ada pembuka dan penutup ya. Ada pembuka, isi dan penutup. Ini leg out. Artinya saya sudah punya drop, base, drop.
Drop, base, drop. Drop, base, drop. Saya katakan ini boleh nggak jadi area saya? Ini area supply, boleh nggak? Ini flip ya Mas, ya bisa dikatakan seperti, ya betul. Itu advance, Mas Chandra. Oke, kira-kira teman-teman fokus ini. Saya tandainnya kayak gini ya. Oke, kita sepakat area ini adalah area eh, supply zone ya. Sekarang kita bedakan. Ini area supply sama teman-teman fokusnya di segmen yang ini. Ingat kemarin kan sudah belajar segmen sama Mas Angga kan? Nah, kita punya area supply-nya di sini. Ini taruh di depan ya. Gimana cara taruh dia di depan? Order front. Oke. Menurut teman-teman, di segmen ini ada berapa area supply yang terlihat oleh mata? Ayo, latihan. Ada yang bilang satu, ada yang bilang satu, ada yang bilang dua, ada yang bilang satu, ada yang bilang dua. Hmm, yang benar yang mana nih? Ayo, ada yang bilang tiga kan? Banyak juga ternyata ya. Ada, ada yang bilang lima, ada dua, satu dua tiga sayang semuanya bisa. Ada satu lagi area yang paling kelihatan mudah oleh mata. Yang mana? Ada area apa? Coba disebut formasinya namanya apa? Rally, base, drop. Yang mana mas areanya? Ini areanya. Tuh, clear? Ini candle leg in, warnanya hijau disebutnya apa? Rally. Ini basing, ini drop. Rally base drop. Nah, nggak apa-apa ya, nggak harus langsung peka. Yang penting latihan mata nantinya. Oke, jadi ada dua area di sini. Yang satu adalah formasi rally base drop. Kemudian di sini ada formasi drop base drop. Clear? Saya screenshot lagi. Kasih buat teman-teman biar nanti makin jos ya. Taruhnya di mana tadi? Taruh sinilah. Sinilah. Nah, itu dia. Clear. Oke. Lanjut nggak? Sekarang di GBP USD kita coba kemarin pakai tools misalnya. Boleh nggak kayak gini? Trennya jelas nggak? Trennya jelas? Nggak. Boleh boleh nyari area? Boleh nyari area? Trennya, ayo ada yang bilang boleh ada yang bilang kayak gini. Trennya jelas nggak? Nggak jelas. Kenapa? Belum bikin lower low kan? Ya. Jadi kalau trennya udah nggak jelas, nggak usah capek-capek untuk nyari areanya. Ya, belum break, betul. Nah, perhatikan lagi tuh berarti. Sekarang, USD JPY, kondisinya jelas nggak? Belum bikin higher high. Lihatnya di time frame berapa? Oh, ini balik lagi ke materi yang pertama. Nggak usah fokus sama time frame. Kalian mau pakai time frame 15 detik juga boleh kalau ada dan bisa. Jadi ini tuh nggak ngaruh ke time frame. Nanti saya masuk ke time frame ya. Sekarang, tapi kan sudah ada lower low. Gini, teman-teman trading saat ini atau saat yang lalu? Itu pertanyaannya. Nah, berarti fokusnya sama yang sekarang. Bukannya boleh sell USD JPY. Oke. Sekarang coba saya tanya, sell karena? Ayo, Mas Edi. Boleh sell karena? Kalau misalnya kondisinya seperti ini boleh apa? Saya sepakat ini boleh sell. Kita sekarang melihatnya kondisi marketnya di sini. Ini kan kita. Nah, teman-teman harus tahu kita ini mau ngapain di sini. Sampai sini clear ya? Jadi wait and see aja. Nah, oke, lanjut lagi. Kita lihat lagi plan yang lain. Sudah clear trennya? Lihat lihat yang warna paling kanan. Dah, fokusnya itu aja. Ya. Lihat fokusnya tren yang paling kanan.
Trennya jelas nggak sekarang? Belum. Next ya. Sekarang clear US di CAD? Belum. Sekarang seperti ini. Clear juga? Enggak. Cepat, yuk. Sekarang ini udah clear? Ini sudah. Betul. Sudah dong. Kenapa sudah? Sudah? Break. Apa yang di break? Nih, low sebelumnya di break. Gitu ya? Cara ngeliatnya gitu ya? Clear ya teman-teman ya? Nah, dia udah bikin low. Oke, sekarang lanjut. Berarti di NZD USD trennya sedang downtrend. Tugasnya kita kalau downtrend mencari area apa? Area sell ya atau supply. Jadi entry pas harga udah kebentuk Mas. Iya. Nah, ini perbedaan. Biasanya kita memprediksi mau entry di harga berapa. Akhirnya apa? Memprediksi. Artinya apa? Kita kayak dukun. Menerka-nerka, mengira-ngira. Prediksi. Harga belum terbentuk, sudah prediksi. Teman-teman tuh harus tahu, orang-orang yang memprediksi itu tuh pasti punya confluence namanya. Dia tuh tahu memprediksi, oh apa yang menunjang dia harganya bisa ke sana. Jadi, nah sekarang biar otaknya kita ini tidak jebol, teman-teman, ya, biar kita nggak jebol, kita persimpel, kita lihat kondisi market yang sudah terjadi, ya. Kita sekarang gini, kondisinya di sini. Ada nggak yang bisa menjamin harganya makin turun atau harganya mantul naik? Ada yang seperti itu? Sama kayak ini udah di lembah, Mas, waktunya naik. Apakah ada yang bisa seperti itu? Biasanya ada yang pakai RSI, betul ya? Ada yang bisa pakai RSI. Biasanya kalau pakai RSI, masuk ke market gold, oh ini udah overbought nih. Tapi ujung-ujungnya malah margin call. Gitu ya. Nah kita nggak mau kayak gitu. Jadi kita tidak menggunakan hal-hal seperti itu. Kita hanya fokus di dalam market. Market ngasihnya kesempatannya seperti apa, kita ikutin. Oke? Nah, ini kan candlenya lagi berhenti. Kalau lagi jalan gimana? Hari Senin, ya hari Senin. Ya, hari Senin nanti kita lihat caranya seperti apa. Kan caranya sama. Ya, oke. Sekarang kita sudah tahu tadinya sedang turun. Nah, teman-teman silakan hilangkan memprediksi. Ya, berarti udah terbentuk dong. Iya. Loh, saya setiap hari trading, ini udah harganya sudah ada belum di sini? Sudah ada. Saya tidak memprediksi harganya ke bawah, tapi market memberikan saya confluence. Kalau di sini ada area demand. Kondisi akhirnya TP3, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu kita yang penting merespon market. Kita nih uangnya dikit, teman-teman. Di Indonesia tuh nggak ada orang yang bisa siapa? Trader-trader forex yang bilangnya triliunan ya duitnya miliaran. Uangnya mereka tuh nggak bisa menggerakkan market. Bohong kalau misalnya bisa. Nggak ada yang bisa. Yang menggerakkan market ya mostly adalah institusi. Institusi kayak siapa? Bank-bank besar, bank sentral dunia, ya bank-bank sentral negara-negara, Goldman Sachs, JP Morgan. Kalau trader-trader kayak A, B, C, D yang bisa flexing-flexing kayak gitu, duitnya mereka nggak sebanyak itu, teman-teman, untuk bisa mereka masuk terus menggerakkan harga. Nggak ada. Jadi nggak usah percaya, ya. Yang ngegerakin market itu institusi besar, duitnya mereka triliunan dolar, bukan triliunan rupiah. Jadi kita nggak usah gaya-gayaan untuk bisa memprediksi market, ya. Yang kita lakukan adalah kita merespons terhadap kondisi market. Cuman itu, nunggu. Kita nih retail, kita nih ngekor di belakang. Nih market lagi mau kemana nih? Oh ikut arus besarnya, ya. Jadi nggak usah laga-lagaan pengen memprediksi ya. News ini bakal ke sini, news itu bakal ke situ. Loh, kita nggak ada yang tahu, ya. Nah, itu yang bikin kita biasanya margin call kan gitu ya.
Mengkira-kira. Kira-kira jago kan ternyata enggak kan. Oke, sekarang kita sudah tahu, kita tinggal ngerespon aja. Di sini dia membentuk lower low, artinya sedang downtrend. Cari area supply. Ayo, cepat, ada berapa? Cepat aja nih, saya nggak bantu. Ada berapa? Ada tiga, saya bantu ya. Satu, dua, tiga. Pintar. Nice juga, mantap. Sampai sini clear? Bagaimana jika ekor candle base lebih panjang dari candle leg-nya? Pertanyaannya, ekornya lebih dominan nggak? Ekornya lebih dominan? Apa enggak? Pertanyaannya, ekornya lebih dominan nggak? Lebih dominan. Kalau dominan berarti kita sebutnya base. Boleh nggak? Ya boleh. Batasan diri kita cuma sampai situ. Batasannya kita cuma sampai situ aja. Batasan kita cuma sampai situ. Ada another things yang perlu nanti di akhir akan kita sampaikan. Contoh kita akan mempelajari quality of the zone. Kita akan ngobrolin tentang location of the zone. Itu nanti. Itu udah gimana caranya belokin mobil lebih cepet. Nah sekarang nih belajar ngegas dulu sama nyetir apa? Ngebelokin setir dulu ya. Jadi fokus dulu ke dalam di sininya ya. Sekarang sepakat ada tiga area. Apa masih ada lagi di kondisi segmen yang saat ini? Sepakat. Oke. Clear semuanya ya. Nah, Euro GBP. Trennya jelas nggak? Lihat ke harga sekarang, nggak usah yang lalu-lalu. Nanti kalau dijawab lagi, Mas, tapi kan ini higher high, Mas. Oh, nanti lagi kalau dibanding-bandingin lagi, oh, Mas, tapi kan di sini lower low, Mas. Enggak. Ya, jadi fokusnya tuh ke kanan. Tadi aku lihat tuh ada. Tapi kan yang sebelahnya lower low, Mas. Kan fokus yang ke sebelah kanan nih. Ini kalau bisa saya putihin yang samping ini saya putihin. Ya, nggak jelas. Oke. Euro CHF sekarang. Trennya ngapain nih? Segmennya lihat warnanya, ngebreak nggak dia? Kondisi saat ini sedang break. Berarti harus ngapain? Harus jadi sell. Oke. By request nih, Mas coba contohin di time frame rendah. Coba teman-teman request time frame rendahnya mau berapa? Saya bisa sampai 1 detik. USD 1 detik saya bisa. 15 detik saya bisa. Oke, 1 menit. Sekarang, kalau kayak gini, trennya apa? Trennya down. Oke, sekarang kita latihan. Candle yang kecil dominannya ekor. Mana? Ini. Ini adalah area drop base drop. Leg in, basing, leg out. Clear? Clear nggak? Clear. Contohin Mas yang running, yang dia ngerespon dan making money dan profit. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Yang kelihatan oleh kasat mata aja ya. Yang kelihatan oleh kasat mata. Yang paling mudah sama mata kelihatan di time frame yang kecil. Oh, gini aja. Aman. Nih, saya potong. Saya hapus dulu. Saya potong sampai sini. Saya potong sampai sini. Trennya apa? Ayo, trennya apa? Ada area apa? Ada area supply. Satu, ada banyak. Dua, ada banyak. Tiga, ada banyak lagi. Empat di sini. Tuh. Ada mana lagi? Ada di atas lagi. Wah, ini makin kecil time frame, area demand-nya atau area supply-nya makin banyak. Mumet kan tuh? Nanti kita bahas gimana cara biar nggak mumet. Sekarang, trennya udah ada, supply-nya udah ada. Nanti kita bahas gimana cara kita pilih area. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu. Tapi areanya merespons. Harga mantul masuk area sini, turun ke bawah. Jadi pertanyaannya sekarang, tadi yang menjawab di time frame rendah, eh, apa namanya, bekerja nggak? Sekarang pertanyaannya di time frame rendah bekerja nggak? Kalau udah melihat kondisi seperti ini, work, wow.
Another case, another things. Ya, cari yang lain. Nih, eh, kita lihat. Cari yang paling gampang. Saya tanya ini trennya apa? Naik atau turun? Trennya naik apa turun? Downtrend. Saya mau punya ini satu area sell. Cuman ada satu area sell yang kelihatan mudah oleh mata. Sepakat? Kalau saya mau entry di sana, saya nyalain. Harganya masuk, taking profit. Jadi bekerja apa tidak? Bekerja. Banyak ya. Jadi banyak hal teman-teman. Silahkan. Teman-teman sudah tahu caranya seperti apa. Silahkan. Mau kalian trading di 1 detik juga boleh aja. Persamaannya apa? Sama-sama di semua market, di semua time frame ada market structure-nya, ada supply and demand-nya, ada areanya, jadi gampang. Nah sekarang ya, yang paling gampang latihan mata untuk mencari area supply and demand, kalian tinggal ngelihat pantulan-pantulan yang ada di dalam market. Selalu ada alasannya teman-teman. Sekarang gini, kenapa sih market mantulnya di sini? Ada apa? Rally base rally. Kenapa harganya mantul di sini? Ini ada kumpulan rally basing rally. Ya. Mana lagi? Kenapa marketnya berhenti di sini? Jadi cara paling gampang nih kalau kalian pakai naked chart ya, selalu lihat. Misalnya nih XAUSD nih, XAUSD. Kenapa sih si pantulan-pantulan itu berhenti terus turun lagi ke bawah? Ada apa sih? Lihat ke sebelah kirinya. Sekarang, kalau kita tarik nih garis, ya, saya extend ke kiri, kita lihat siapa sih sebetulnya yang memantulkan mereka. Rally based drop, rally based drop. Area bukan, area, ya. Ini kalau di time frame yang lebih besar, jadi area yang sangat clear. Teman-teman mau lihat tuh, betul? Drop based drop, mantulin harga nggak? Kalau teman-teman kemarin, ya, kalau teman-teman menggunakan XAUSD, entry di XAUSD, terus ada area sell di sini. Ini ada beberapa area, ada 2 area yang kita satukan. Ini disebutnya namanya level on level. Teman-teman sudah mantul sekali TP ya. Ini at least TP 1 lah. Jadi carilah pantulan-pantulan. Saya nyontohinnya di time frame yang tinggi biar kelihatannya gampang dan mudah aja ya. Sekarang gini, teman-teman tahu nggak kenapa harga mantul di sini? Atau yang kalian biasa sebutnya ini adalah resisten. Resisten itu terbentuk karena apa sih teman-teman? Itu kan cuma bahasa fundamental aja. Ada drop base drop. Sekarang yang pakai resisten-resistenan. Tahu nggak itu akan jadi resisten sebelum resisten itu terbentuk? Sayangnya nggak tahu. Tapi teman-teman yang mempelajari supply and demand tahu resisten itu terbentuk karena apa? Karena ada drop base drop. Sekarang, kenapa bisa jadi support? Ini kan support nih. Kenapa dia jadi support? Sayangnya, buat orang yang pakai support and resistance, baru boleh entry kalau supportnya udah kelihatan. Tapi buat kita yang menggunakan supply and demand, artinya kalau mantul ke sini, lihat aja ke sebelah kirinya. Ada apa? Ada rally base, rally. Jelas nggak mantulnya? Jelas. Jadi support and resistance itu sebenarnya cuma bahasa yang setelah harga itu terjadi. Ya. Kenapa dia bisa jadi support di sini? Ada apa? Drop, basing, basing, rally. Kenapa harga jadi resisten di sini? Drop, base drop. Apalagi orang yang bilang fair value gap. Fair value gap itu kalau kita biasanya entry-nya di basing, fair value gap itu di leg-nya, leg out-nya, betul nggak? Yang teman-teman yang pakai fair value gap. Bener nggak? Jadi sebetulnya fair value gap, order block, smart money concept, apalagi support and resistance, beda apa enggak sih sebetulnya? Sama. Jadi nggak ada yang keren. Jadi nggak keren. Wah, aku udah belajar supply and demand, fair value gap, order block, smart money concept, SNR. Nggak keren. Itu tuh kita belajar di satu lingkup yang sama dan malah bikin bingung sendiri. Bikin pusing. Lah kan kayak gini gampang. Cari area aja rally base rally. Udah selesai. Jadi support and resistance itu nggak ada artinya kalau misalnya kita nggak tahu apa yang membuat jadi support sama resisten.
Gitu ya. Ya, berarti pasti kena SL-nya. Hah, gimana? Sekarang gini, ini disebutnya apa? Support. Siapa yang menggerakkan, siapa yang bikin support di sini? Lihat ke sebelah kirinya. Ada apa? Rally base rally. Ya. Sekarang, Mas, nih saya ada keraguan nih, Mas. Tadi kan Mas Arya bilang, katanya kalau mantul pasti selalu ada base-nya. Kok saya lihat di sebelah kiri sini nggak ada base-nya? Ada yang berpikir kayak gitu nggak? Tapi dia mantul. Beda time frame. Kita mungkin ke time frame yang lebih kecil. Betul, rubah time frame. Ada? Ada nggak? Ada. Yang mana? Nih. Gitu. Apakah harus sampai serepot itu? Ya enggak juga. Boleh kalau mau. Tuh. Mantul kan? Di time frame 240 atau H4 tadi nggak kelihatan. Tapi di time frame yang lebih kecil kelihatan. Gitu. Sampai sini? Ini kenapa sih kok bisa jadi support di sini? Lihat sebelah kirinya. Clear? Ada yang trading di saham nggak? Ada yang trading di saham? Ada. Sekarang kemarin ada yang sharing sama saya. Mas Nehru ada Mas Nehru? Mas Nehru nih. Kemarin bilang. Ada Mas Nehru nggak? Mas Nehru kemarin, ada. Mas Nehru kemarin abis kasih saya portofolionya dia di saham pakai supply and demand. Betul ya Mas? Nih, sekarang kita cek. Kenapa dia bisa masuk ke sini? Ada apa? Rally base rally. Jadi sekarang pertanyaannya paling gampang adalah ketika kondisi marketnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya nih ada yang nanya misalnya ya. Ini kalau teman-teman ada nggak ya yang ikutan saya seminar Januari 2026. Kondisi marketnya waktu itu bumi itu masih seperti ini kondisinya. Nggak tahu nih, pokoknya kalau saya waktu itu di bulan Januari itu ada seminar seperti ini. Harganya di sini, ini Januari itu persis. Nah, Mas Heru ikut Januari. Coba, Mas saya pernah bilang kalau teman-teman mau beli saham, saham kan gampangnya gini. Apakah saya beli di harga sekarang atau di harga murah? Di harga murah. Nah, artinya kita nunggunya di mana? Nunggunya di area demand. Saya waktu itu gambarin ini area demand. Ada beberapa area demand. Ada area demand juga. Di sini ada drop base rally juga ya. Ah, ada yang ikut Januari. Saya ingat ya, ini pernah saya gambarin ya. Harganya masuk ke dalam sana. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Berlaku di saham nggak? Nah sekarang kira-kira teman-teman lihat pantulan-pantulan di market kira-kira karena apa? Teman-teman lihat di sini. Kenapa harga bisa mantul di sini, bisa mantul di sini, ya bisa mantul di sini. Lihat sebelah kirinya ada apa? Supply and demand, ya. Saham apa lagi? BCA misalnya, ya di market cap yang gede lah misalnya, BBCA, ya di BBCA. Harga kenapa bisa turun dan mantul? Contoh di sini. Harga kenapa bisa mantul di harga ini? Kalian tinggal lihat aja sebelah kirinya. Ada apa? Ayo, coba dijawab. Ada apa nih di sebelah kirinya? Ada rally base rally. Sekarang pertanyaannya, kalau kondisi marketnya seperti ini saya cut di sini, terus saya nyarain market structure-nya, kita harus ngapain kondisi market kayak begini? Buy. Boleh nggak kalau saya pasang buy limit saya di sekuritas di harga tersebut? Jadi kalau nanti ditanya, lu mau masuk BCA harga terbaik berapa? Area demand 7475. Harga masuk nggak? Masuk. Nggak peduli harganya masih di atas dulu masuk, teman-teman dapetin profit. Pertanyaannya, kalau saya belinya di harga segini, ya, yang saya panah, sama yang di bawah, untungan yang mana? Pasti untungan yang bawah, dapat harga yang lebih murah. Kan gitu aja caranya. Gak usah jauh-jauh deh. Gak usah jauh-jauh itu nunggunya kelamaan. Sekarang kalau kita potong di sini, kalau saya bilang ini area demand, sepakat nggak teman-teman? Sepakat nggak? Ini area demand. Ini saya ganti warnanya ya. Sepakat. Jadi kalau sekarang ditanya, misalnya, Mas, saya mau masuk ke saham BCA nih. Harga terbaik berapa saya? Apakah bisa masuk sekarang all in semuanya atau nunggu? Tunggu. Di harga berapa? Demand terdekat. Cari demand terdekat yang mana? Oh, demand terdekat yang ini misalnya. Atau yang bawahnya tadi ya.
Harga yang lebih murah lagi ada di bawah sini. Nih. Oh, oke. Berarti sekarang perbandingan teman kalian beli di harga sekarang. Kalian belinya mau di bawah sini. Pertanyaannya, lebih untungan yang beli di harga atas apa di harga bawah sini? Yang bawah. Lu pada udah bisa dapat ratusan persen, ya. Teman kalian cuma puluhan persen. Gitu aja kan caranya. Boleh nggak di bawahnya lagi? Boleh. Boleh aja. Ya. Kita lihat nih. Sekarang harga BCA sudah masuk ke harga demand masa lalu. Kita lihat. Apakah nge-break? Kita lihat lagi harga demand berikutnya. Harga demand berikutnya yang mana? Ini. Gitu aja terus. Bener nggak? Make it simple teman-teman. Untuk nggak kita tuh nggak perlu pusing-pusing tentang teknikal, candlestick, doji-dojian. Nggak perlu, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Saya nggak percaya sama supply and demand. Nah, cara pembuktiannya paling gampang gini aja. Harganya mantulnya mau di mana? Nah, sekarang gini. Mas, saya udah beli BCA nih. Harga jual terbaik saya di mana? Misal, ada yang beli di harga sekarang. Harga sekarang adalah di harga demand. Taruhlah begitu, ya. Benar nggak? Ini kita lagi beli nih BCA sekarang nih. Saya mau jual. Jualnya di harga terbaik apa? Jual di harga, selalu jual di harga mahal. Harga mahal berarti harga supply. Yang paling gampang harga supply kan ini kelihatan. Ya, ini saya bisa cepat karena saya matanya udah terbiasa ya. Gampangnya gitu. Nih, gitu aja kan. Jadi kayak gitu-gitu aja. Ya. Jadi nothing special teman-teman. Market tuh cuman gitu-gitu aja. Mau di market apapun itu sama. Alah, mau yang di kripto harus ngeliatin altcoinnya ke sinilah, ke situlah, ke sinilah, ke situlah. Nggak usah. Ribet nih Bitcoin. Ya. Bitcoin sekarang. Pertanyaannya, kenapa Bitcoin bisa mantul di harga sini? Ada apa? Apakah saya harus melihat altcoinnya? Apakah saya harus ngelihat siapa pembuat Bitcoinnya? Ya, nggak perlu repot. Hukum di ekonomi market itu cuma supply sama demand. Apalagi yang spesial? Sekarang, market kenapa mantul di bawah sini? Lihat, ada apa? Apakah saya harus mempelajari altcoin-altcoinan tersebut? Korelasi antara koin A, B, C, D? Ada? Harus nggak? Enggak. Harus melihat news dan lain-lain? Gini, saya bukan penganut fundamental ya teman-teman. Boleh kalau kalian pengen melihat fundamental. Saya pribadi enggak. Ya. Tapi tahu nggak alasannya kenapa dia mantul di sini? Alasannya karena apa? Rally based rally. Sekarang semuanya seperti itu. Semuanya seperti itu. Kenapa dia mantul di sini? Drop based rally. Ya. Begitu terus. Market selalu seperti itu. Jadi make it simple. Kenapa dia mantul ke bawah? Kenapa dia mantul ke atas? Itu semua selalu ada alasannya. Ya. Oke, sampai sini clear teman-teman? Sudah bisa memahami ya konsep dari supply and demand itu ya. Jadi kalian terserah mau tradingnya di forex kayak mau di gold doang kayak mau di oil doang kayak mau dari kripto doang kayak mau dari apapun terserah ya. Mau terserah mau di tradingin iman dan amal juga terserah. Supply and demand. Dah, kuncinya cuman itu. Kalian menguasai supply and demand, sisanya easy. Latihan mata kata kuncinya. Betul. Latihan mata. Terbiasa melihat pantulan-pantulan itu terjadi karena apa? Teman-teman tahu dong, kenapa dia bisa mantul atas bawah siapa sih yang nahan area drop base drop ini? Gitu. Jadi sekarang kalau ditanya, Mas, harga terbaik untuk beli Bitcoin ya jangan sekarang. Cari di harga demand terdekat. Mana demand terdekat? Demand terdekat ya ini. Atau lebih bawah lagi misalnya di harga 4.000 49.000 gitu. Kayak gitu aja, ya. Cuman seperti itu aja. Buka terserah mau di time frame berapapun terserah. Kita belum ngomongin stop loss, kita belum ngomongin take profit. Yang kita baru pelajari sekarang adalah harga entry-nya mau di mana. Fahim Tum? Kita belum ngobrolin SL sama TP, ya.
Kita nggak ngomongin yang lain-lain dulu. Kita fokus sekarang di entry-nya dulu mau di harga berapa. Sampai sini clear? Ada yang baru kepikiran, oh ternyata kayak gitu doang ya mas. Aku selama ini kayaknya bikin ribet sendiri kayaknya. Jos nggak? Hari kedua makin pusing apa malah makin gila kayak gini doang nih. Ada nggak yang nyesel ikutan hari kedua sekarang? Caranya gitu-gitu aja teman-teman. Caranya kayak gitu-gitu aja. Tak jamin. Di gold juga sama. Ya, di gold juga sama. Kalian mau buka time frame berapapun itu, ya at the end kalian akan, saya bisa bilang caranya gitu-gitu aja karena saya sudah terbiasa. Ya, teman-teman nanti at the end of the day ketika levelnya, skillnya sudah bertambah, akan bisa bilang ke orang yang ribet sekarang ngelihat orang tradingannya ribet, chartnya belibet, itu chartnya udah kayak naga, lu pusing ribet banget sih tradingnya. Caranya kan kayak gitu-gitu doang. Ya enggak? Jadi ya begitu ya teman-teman ya. So semuanya ada alasannya. Kayak market tuh nggak tiba-tiba lonjak mantul di sini abis, ada orang bilang apa sih bahasanya junam ya. Junam belasan ribu pips, tinggal lihat sebelah kirinya. Ada apa sih emang di sebelah kirinya? Ya lihat aja. Ada apa? Oh, ternyata ada kumpulan area base. Ini area base. Satu area base. Ya, ada kumpulan area base. Jadi hanya seperti itu, ya. Nah, kita sudah kenalan nih sama area supply and demand. Sekarang, teman-teman, itu adalah titik untuk entry-nya kita, ya. Cara untuk biar fake out entry nanti kita bahas. Saya ada kisi-kisinya buat teman-teman nanti. Itu belum masuk sampai sana, tapi yang kita akan kenalan lagi sama satu hal. Ingat ya, ini kita cuma perlu satu candle leg in, base sama leg out. Ingat ada formasinya, leg in, base, leg out. Drop base drop, rally base drop berarti formasi zona apa? Zona supply. Kalau rally base rally, drop base rally berarti zona demand. Cuman itu. Sekarang kita kenalan sama yang namanya proximal dan juga distal, teman-teman. Lanjut, apa sudah cukup? Lanjut. Ada yang bilang cukup, pusing ya mas? Pusing ya mas? Haus ilmu saya. Oke, 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 oke. Menarik, menarik, menarik. Lanjut, siap. Teman-teman, kita tadi sudah kenalan sama yang namanya leg in, base, sama leg out. Ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke trading view. Ya, di trading view kita masuk lagi ke Euro USD lah ya. Tadi yang paling gampang, yang paling enak. Nih, ini adalah area kita. Kita hapus dulu semuanya. Kita tadi sudah sepakat kalau ini adalah area supply-nya kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, ini kan areanya lebar banget nih. Kalau kita lihat dari selebar area ini, kita harus entry-nya di mana? Apakah entry-nya di sini, atau entry-nya di sini, atau di tengah-tengah area, atau di ujung area? Kayak gitu kan? Nah, sekarang gimana caranya biar kita fix tidak pusing harga entry-nya di mana? Nah, tadi kan kita sudah tahu. Kalau kita udah ngelihat ada candle leg base sama leg out, kita kandangin. Ya, kita kandangin. Kita kandangin. Artinya candle terpanjang base di atas sama candle terbawah base ya. Itu kita kandangin atas dan bawahnya. Ini kita matiin ya biar nggak pusing. Ini adalah area supply kita. Sepakat? Sepakat? Nah, setelah kita kandangin teman-teman, ini ada penamaannya. Nih biar teman-teman tahu ya. Ini adalah harga sekarang ya. Harga sekarang atau posisi kita. Nah, garis yang dekat dengan harga sekarang kita sebutnya proximal. Proximal itu dari proximate ya, proximate artinya dekat ya, gitu. Yang garis atas atau yang lebih jauh dari harga sekarang disebutnya apa? Distal. Distal itu dari distance, artinya jauh ya dari harga sekarang.
Nah, jadi ada harga sekarang, proksimal dan juga distal. Oke, ini kita screenshot buat teman-teman, masukin ke PowerPoint. Oke. Jadi ada proksimal, ada distal, ada running candle, ada running price, ya, ada proksimal, ada distal. Rule-nya teman-teman silakan isolasi atau kandangin ekor base tertinggi sama ekor terendahnya. Garis terdekat dari running price itu proksimal, garis terjauh dari running price which is disebutnya distal. Nah, kalau sell area atau supply area ini ada drop base drop, berarti proksimalnya di bawah, distalnya di atas. Kebalikannya, kalau rally base rally, proksimalnya di atas, distalnya di bawah. Karena apa? Yang paling dekat sama running price adalah proksimal. Caranya sama, kandangin ekor tertinggi base sama ekor terendah base. Aman teman-teman sampai sini? Bisa mengikuti? Aman. Ya, jadi ada proksimal sama ada distal. Ya. Nah, Lebih tepatnya itu, ekor terendah dari base dan leg out. Ya. ya. Ah, Rekodnya betul. dihitung. Karena ini contohnya Levelnya. kebetulan apa base-nya lebih tinggi. Cuman kadang-kadang ada kasus yang dari rekodnya lebih tinggi. Itu berarti kita pakai ekor yang tertinggi. Betul. Jadi dia kayak overlap gitu ya, Mas? Ya. Yes. Jadi teman-teman bisa fokus di sananya. Nah, ini proksimal, ini tujuannya nanti untuk sebagai harga Entry. entry. Distal ini fungsinya untuk sebagai Cut harga loss. cut loss. Gitu. Jadi nanti Halo. ditanya Mas, ini ada area supply, entry-nya di harga berapa? Di harga proksimal. Proksimalnya yang mana? Proksimalnya berarti yang bawah. Harganya berapa? Nih, kita tinggal lihat di sini aja. Oh, harga proksimal berarti di harga 1.17849. Nah, sekarang harga cut loss-nya. Nah, kalau salah nih keluarnya di mana? Kalau salah keluarnya di harga distalnya di 1.18046. Sampai sini aman ya, teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu nggak di tengah-tengah area, entry-nya nggak di sini, entry-nya nggak kira-kira di sini, gitu enggak ya. Jadi kita hanya entry di proksimal dan kita keluar ya karena terbukti salah ya keluarnya di distal gitu. Oke? Jadi seperti itu. Nah, kita sudah tahu ada proksimal dan juga distal. Sekarang, kalau misalnya kita lihat teman-teman, ini adalah area supply kita. Ada dua area supply nih. Nah ini pertanyaan berikutnya, Mas kalau banyak banget areanya, kita harus pilih yang mana? Kita pakai yang namanya Fibonacci retracement. Ini merampungkan core-nya kita dulu ya. Hmm. Jadi kita ini Fibonacci retracement untuk menyatukan Fibo dan juga supply and demand. Angka Fibo yang kita pakai itu ada dua level. 618 sama 382 ya. Jadi kita bisa mengambil area supply and demand yang di dalamnya ada Fibonacci. Kalau teman-teman pengguna supply and demand, pengguna trading view, Fibonacci itu bisa ngelihat di sini nih, ya. Di pojok kiri ada Fibonacci, pakainya sebetulnya terserah. Mau pakai yang Fibonacci retracement atau Fibonacci speed resistant fan. Saya pribadi pakainya speed resistant fan. Alasannya kenapa Mas Arya? Karena yang Fibonacci retracement ini saya pakai buat hal yang lain, cuman itu doang. Ya. Jadi saya pakainya Fibonacci speed resistant fan, makanya saya bintangin tuh biar nggak hilang. Nah, dia pengaturannya seperti ini, stylenya. Nah, ini udah saya masukin sih ke mana? Ke PowerPoint ya, gitu. Jadi ini adalah yang saya pakai. Jadi sama sebetulnya antara speed resistant fan sama Fibonacci retracement yang seperti apa. Nah, setelah kita menggunakan Fibonacci retracement, ya itu yang di TradingView. Kalau yang di MetaTrader juga caranya sama. Ini saya buka akun saya di MetaTrader ini MT5 kebetulan. Teman-teman bisa lihat Fibonacci itu ada di sini. Ya, kalau kita buka pair yang sama Euro USD misalnya, saya ada pending order kebetulan di Euro USD. Caranya sama, Fibonacci-nya di sini ya. Settingannya tinggal kita ubah disesuaikan. Nih, ini settingannya. Levelnya tinggal ke delete 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 delete. Saya cuman pengen level 0, level 0,382 sama 0,618 sama saya biasanya nambahin satu. Udah. Nah, habis itu saya sudah biasanya ditandain ininya ya. Apa ya? Dolar dolar persen ya kalau nggak salah. Biar ada angkanya. Oh, salah kebalik. Persen
dolar. Harusnya betul. Nah, itu angkanya kelihatan. Aku malah nggak tahu tuh persen dolar. Aku baru dikasih tahu juga waktu itu sama 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 teman-teman juga sih, Mas. Kayak, ih keren juga ya bisa kayak begitu ya. Nah, ini caranya sama. Nah, teman-teman tinggal tarik dari atas ke bawah. Nah, cara penarikannya nih ya. Sekarang kita masuk ke cara penarikan. Ini ya cara settingnya seperti itu ya. Caranya seperti itu. Sekarang kita masuk ke sini. Ini ada dua area. Ini kita hapus dulu. Kita punya lihat ada dua area. Dari dua area ini saya harus entry yang mana, Mas? Apakah yang atas atau yang bawah? Kita sudah tahu trennya sedang downtrend, kita pakai yang namanya Fibonacci. Tariknya kalau downtrend dari atas ke bawah, ya. Jadi kalau downtrend, tarik Fibo dari atas ke bawah, Itu ada yang ya. nanya, dari atas ke bawah atau bebas? Sebenarnya bebas sih. Pada akhirnya akan sama harganya. 382 sama 618 tuh dibalik juga sama. Betul. Coba Iya. coba coba dibalik ya. Tarik lagi. Ping. Nggak, bikin baru aja. Kan bisa dua. Oh ya juga. Satu dari atas ke bawah, satu dari bawah ke atas. Ya, bakal Jadi ketemu at nggak the end. ngaruh ya. Titiknya Iya, sama. titiknya sama, betul. Jadi nggak ngaruh. Nah, jadi kalau downtrend kita tariknya dari atas ke bawah biasanya kalau saya. Masuk dulu ke sini, masukin ke PPT ini. Ya. Eh, kok nggak ada Fibonya? Tarik dari sini ke sini, screenshot.